Masih di kesempatan yang sama tentang pembahasan organisasi kemahasiswaan. Tadi kita bahas tentang orang-orang yang ikut organisasi kemahasiswaan hanya karena ikut-ikutan, hanya karena ingin mencari ketenaran, hanya karena incar seseorang, naksir seseorang. Kali ini kita akan bahas, khususnya aku akan bahas tentang yang lebih spesifik, tentang orang-orang yang ikut di dunia organisasi kemahasiswaan tapi tidak memiliki kontribusi. Saat ditanya pertama kali oleh teman-teman tentang orang-orang yang tidak memiliki kontribusi, aku jawab dengan tegas bahwa tidak masalah. Tidak masalah awalnya. Nah, mungkin itu bagian dari proses seorang. Lagian yang paling penting adalah jika kita memaksakan kehendak seseorang berdasarkan atas azas kemauan kita, bisa jadi juga orang itu tidak sepenuh hati menjalaninya. Nah, yang dihindari dalam organisasi kemahasiswaan itu. Jadi untuk meminimalisir itu, maka kita perlu membangun sesuatu yang tujuan yang lebih sistematis dalam organisasi kemahasiswaan, kejelasan visi dalam organisasi kemahasiswaan itu, sampai teman-teman atau orang-orang dalamnya sendiri, setiap individunya memiliki sebuah tanggung jawab, terbangunnya sebuah kepedulian untuk organisasi itu sehingga dia ingin memberi kontribusi. Hanya saja fenomena yang aku temukan sendiri di organisasi kemahasiswaan, terkadang orang itu terkadang orang itu bukan tidak ingin berkontribusi, tapi orang itu lebih tepatnya tidak bisa berkontribusi. Jadi itu dua hal yang berbeda. Jika tidak tidak berkontribusi, berarti orang itu dengan sengaja, dengan kesadaran penuh hanya ikut-ikutan, memang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki rasa tanggung jawab. Tapi yang paling sering aku temukan adalah orang-orang yang ditutup kesempatannya untuk menyalurkan kontribusi atau dihalangi kesempatannya. Contoh sederhana ini, misalkan seseorang yang sebenar-benarnya memiliki kecakapan dalam berbicara, hebat dalam membangun relasi ke seseorang, tapi ditempatkan di tempat sebagai seksi keamanan mungkin jika dalam sebuah kegiatan. Walaupun ujung-ujungnya juga pasti dapat momen untuk berbicara ke seseorang, berinteraksi dengan seseorang, tapi akan jauh lebih optimal seorang ini saat ditempatkan di humas atau hubungan masyarakat yang mana itu sangat perlu kecakapan seorang itu dalam berbicara, khususnya bagaimana membangun relasi. Terus selain itu terkadang orang tidak bisa berkontribusi itu karena dihalangi oleh orang-orang yang terlalu dominan. Karena kita sering juga melihat, khususnya aku pribadi sering melihat orang-orang dalam organisasi kemahasiswaan yang terlalu dominan sampai membuat orang yang padahal dia pengen bantu nih, dia pengen berkontribusi, tapi orang ini saking terlalu dominannya dan berusaha untuk dia terus, hanya dia dan selalu dia, sampai ngebuat orang-orang lain itu tidak memiliki ruang untuk menyalurkan aspirasinya. Nah, itu yang paling dekat yang aku sering lihat, terutama dalam beberapa waktu dekat ini. Banyak teman-teman yang juga justru ternilai tidak ada kontribusi padahal bekerja di belakang atau di belakang layar, atau dia tidak ingin melihatkan pekerjaan, tahu-tahu hasil aja. Tapi malah yang dipuji adalah siapa orang-orang yang selalu speak up, orang-orang yang seolah-olah dia yang mengerjakan semua padahal mengerjakan bukan dia. Lagi-lagi yang ingin aku tekankan sini adalah kita tidak perlu juga memaksakan terkait loyalitas seseorang di dalam organisasi kemahasiswaan, tapi yang terpenting adalah bagaimana organisasi itu, khususnya organisasi kemahasiswaan itu, perlu dibuat sebuah aturan yang sistematis untuk kita lebih bisa mengoptimalkan kemampuan atau kinerja seorang itu dengan cara membangun kepedulian sesama, dan yang terpenting adalah melatih tanggung jawab para orang-orang atau setiap individunya di dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kontribusi, jangan langsung dijudge, jangan langsung seolah-olah kita menyatakan dia salah. Lagi-lagi coba kita pelajari, barangkali di organisasi itu tidak memiliki aturan yang jelas, yang sistematis, yang membuat orang sama-sama beranjak naik karena terlalu adanya orang yang dominan. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih. Salam keren merah. Peace.